Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa di modul 2.3 koneksi antar materi. Bersama saya Ririn Kusmiati SPD JGP Angkatan 9 SDN Sawu Jajar 1 Kota Malang. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksinya, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan dilakukan secara sistematis. Coaching juga memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, saya lebih memahami bahwa sebagai guru kita harus mampu menjadi coach bagi rekan sejawat dan murid. Seorang coach diharapkan juga mampu menuntun coachee dalam menemukan solusi sendiri atas masalah-masalah yang dihadapi dan bertanggung jawab untuk solusi tersebut. Adapun paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Untuk prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Agar coaching berjalan dengan baik, saya harus mendengarkan dengan rasa. R. Receive, perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A. Appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengangguk, kontak mata. A. Ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Dan untuk S. Summarize, rangkum yang Anda tangkap atau gunakan kata kunci. Jadi, agar coaching juga berjalan dengan baik, saya menerapkan teknik coaching dengan alur tirta. 1. Tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. 3. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. TA, untuk tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Sehingga supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching merupakan proses pemberian bantuan dan bimbingan kepada guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan berprinsip pada kemitraan konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan coaching yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Dalam kaitan untuk mencari tahu tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki murid, seorang guru sudah seharusnya memiliki cara dan metode untuk dapat mengeksplorasi kemampuan diri murid dalam kaitannya untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapinya. Teknik yang bisa digunakan adalah teknik coaching kepada murid. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan coaching. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional nampak pada kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh dapat memotivasi kompetensi sosial emosional yang mendorong lahirnya kemampuan coach dalam menggali pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coachee.
Koci juga dituntun untuk menemukan solusi yang dapat ditanggungjawabkan dan sama halnya tujuan PSE dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Kita tahu kompetensi coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Paradigma berpikir coaching fokus pada coach yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan, serta penerapan coaching dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran nampak pada kesamaan tujuan, yakni keduanya ingin meningkatkan performa belajar, pengalaman hidup murid, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari murid-murid yang dituntunnya. Pemahaman tentang coaching ini sangat baik untuk diaplikasikan oleh seorang guru sebagai penuntun pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknik coaching untuk mendorong murid mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kreatif. Selain itu, juga dapat membantu murid menggali potensi dirinya sebagai bekal menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya guna mencapai kemerdekaan dalam belajar. Nah, peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional adalah pertama, sebagai pamong yang menuntun kodrat dan atau potensi murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kedua, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi keberagaman murid, kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru menjadi relasi yang setara bagi murid dan mampu memberdayakan kemampuan murid melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid untuk menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya, serta bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukannya sendiri. Oke, begitulah koneksi antar materi coaching dalam supervisi akademik kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.